Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'izzal muslimina bil aqidah wa rafa'a sha'nihim bit tadhiyah wa haqqaqa falahahum bi wiqayati suhal nafsihi wal ananiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyur rahmah wa rasulil marhamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat hidayah ilmu. Jadi nikmat hidayah ilmu itu ditandai dengan rajinnya menghadiri pengajian. Ya. Kalau nikmat harta, rajinnya berdagang, berniaga, gitu ya. Kalau nikmat kedudukan, nah ini khusus bagi para pejabat, gitu ya. Jadi dia menggunakan jabatannya dalam rangka menegakkan syiar Allah, ya, menegakkan agama Islam, itu nikmat, gitu ya. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu masih tetap menghadiri pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh DKM Al-Ihsan ini. Salawat dan salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan Allah limpahkan kepada umat Islam pada umumnya. Hadirin jamaah rahimahumullah, mari kita buka kajian Sabtu subuh ini dengan membaca suratul Fatihah, di mana keberkahan dan mukjizatnya kita berdoa mudah-mudahan bagi kita yang hidup, orang tua, saudara, keluarga, semoga tetap diberikan kesehatan walafiat, diberikan kemudahan dalam mengatasi problematika itu. Bagi yang sudah meninggal, orang tua, saudara, semoga Allah terima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan cahaya di alam kuburnya. Ala hadiniya walanya bin sholihat al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema yang coba saya angkat adalah pelajaran dari hijrah dan aktivitas pasca hijrah. Hijrah Nabi, ya, atau disebut dengan istilahnya tahun baru Islam dalam kalender, ya. Tentunya kita sudah mengetahui dan sudah mungkin pada tahu sebagian mengenai kenapa alasan Nabi sampai hijrah. Di sini yang pertama adalah menyangkut makna hijrah. Jadi hikmah yang pertama untuk kita adalah memahami arti hijrah itu sendiri. Ya. Hijrah minimal ada 3 makna, sebetulnya ada sekitar 9 makna dalam Al-Quran. Kita ambil 3 saja dahulu, ya, tidak harus semua.
semuanya. Yang pertama, hijrah itu adalah berpindahnya tempat, ya, atau berpindahnya jiwa raga dari daerah yang tidak aman ke daerah yang aman. Dalam istilah dakwah Nabi, ini surat tadi Al-Anfal ayat 30, ya. Kenapa Nabi sampai hijrah ke Madinah? Coba dilihat Al-Anfal ayat 30. Satu orang baca terjemahnya, boleh dari sisi kanan atau kiri gantian. Kiri dulu, kiri dulu. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Jadi kalau sudah bertentangan dengan akidah, dengan ideologi sebuah daerah, ya seperti ini, akan ditangkap, akan dipenjarakan, akan dibunuh, gitu kan, bahkan akan diusir. Nah ini cobaan yang luar biasa. Jadi ada embargo ekonomi, ya, nggak boleh dagang dengan kelompok Nabi Muhammad. Ada embargo sosial, nggak boleh menikah dengan kelompok Muhammad, gitu ya. Sampai terakhir di sini mau membunuh, gitu kan. Ini cobaan yang luar biasa. Makanya hal seperti ini tidak heran apa yang pernah terjadi. Ulama Indonesia ada yang dideportasi dari Indonesia ke Arab Saudi gara-gara ingin berdakwah Islam yang sebenarnya sebetulnya, ya. Jadi ingin arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinabah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Nah ini mengenai alasan kenapa Nabi hijrah tempat. Yang kedua, surat Al-Isra surat 17 ayat 76, ya, bisa dilihat. Surat Al-Isra 17 ayat 76, ya. Ya, lanjut ganti orang yang udah ketemu. Surat 76 surat 17 ayat 76. Ya, gantian. Dan sebelum mereka kafir membuat Muhammad berusaha di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, saya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Ya, jadi di sini Nabi saja sampai gelisah, aman gak nih, gitu kan? Maka oleh Allah diperintahkan untuk hijrah. Namun sebelum 1 bulan sebelum hijrah, Nabi juga mengutus intelijennya, gitu kan, yang sangat cerdik, ya. Ini juga termasuk yang pernah dikirim ke Khaybar. Sebulan sebelumnya itu mau mencari jalan yang mana, maka ide dari intelijennya cari jalan yang tidak biasanya. Kalau mau ke Madinah atau Yasrib lewat utara, maka harus lewat pintu Mekah selatan untuk mengecoh. Jadi si intelijen ini ngasih tahu nih, kalau lewat selatan orang Arab menyangkanya ke Ethiopia, ke Laut Merah, gitu kan. Padahal ketika ke selatan itu langsung dibelokin ke utara, pas ada gurun pasir yang tinggi, gitu kan. Kemudian juga jalannya melalui jalan tikus, bukan jalan umum perdagangan ke Madinah. Nah itu hebatnya intelijen Nabi Muhammad, diutus lewat mana jalurnya. Jadi tidak ujung-ujung ternyata, gitu kan. Akhirnya lewat selatan, berbondong-bondong pada hijrah ke Madinah, kecuali yang tidak mendapatkan yang tidak sanggup untuk berhijrah, ya, karena alasan sakit, karena alasan janda, ya, karena alasan masih anak-anak, jadi tidak ikut hijrah ke Madinah, gitu. Nah di situ ini makna hijrahnya adalah berpindah tempat, gitu. Hikmah buat kita bagaimana kalau Nabi tadi hijrah dalam rangka meninggalkan kegelapan menuju benderang cahaya Islam di Madinah, atau meninggalkan
kehidupan yang sulit menuju ke kehidupan yang mungkin luar biasa gitu kan. Jadi niatnya lillahi ta'ala amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kita dari kampung hijrah ke Bekasi niatnya apa nih gitu kan. Ada yang Islamnya kan gitu ya. Itu yang pertama gitu. Jadi jangan hanya mencari pekerjaan saja. Niatan dari kampung, saya pindah kampung ke kota itu, di samping mencari pekerjaan, saya ingin juga menuntut ilmu, ya, mencari ilmu agama. Jadi jangan sampai lepas ke masalah itu. Ya. Dalam konsep manajemen individu ada 3 faktor saja sebetulnya yang harus kita kuatkan. 1 faktor keimanan, 2 faktor profesionalisme kerja, yang ketiga faktor sosial. Ini 3 aspek kesolehan, Pak. Jadi orang dianggap soleh, 1 punya keimanan, cirinya sholat minimal gitu ya. Yang kedua profesionalisme kerja, disiplin, kerja keras, kerja tuntas ya, kemudian taat pada lembaga kerja dan sebagainya ya, tertib. Nah itu kesolehan dalam rangka profesionalis kerja. Yang ketiga aspek sosial. Ini orang sering berbagi atau tidak nih, kan gitu ya. Ini orang pelit atau enggak nih. Gitu. Nah ini 3 aspek sosial ini harus dibawa ketika hijrah. Jangan sampai dari kampung jadi orang yang sosial, pas ke kota menjadi pelit gitu kan. Gara-gara tergiur dengan harta, akhirnya merasa harta milik sendiri, hasil keringat sendiri, hasil kerja payah sendiri, masa harus berbagi. Nah ini harus ditinggalkan. Jadi ketika hijrah dari kampung ke Bekasi, bawalah 3 aspek ini ya, keimanan, profesional kerja, sama sosial. Nah ini 3 aspek ya. Karena dalam hijrah ini ternyata faktanya dalam hadis Arba'in nomor 1 kan tentang niat, innamal a'malu binniyat kan. Kemudian likulli imri'in ma nawa ya. Jadi ini apa amal itu gantung niatnya ya. Dalam hadis itu dijelaskan ada yang hijrahnya karena ngikutin tunangannya, disebut dengan Abu Qais gitu ya. Jadi tunangannya hijrah ke Madinah. Waduh, ini yang mudah nih gitu kan. Maka dia ikut hijrah karena ngikutin tunangannya. Jadi karena perempuan. Ya. Ada yang hijrah tadi karena harta. Mudah-mudahan perdagangan di Madinah makin maju karena harta saja. Gitu. Dan inilah awal mula munculnya niat tadi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Maka merembet ke yang lain. Kita bagaimana nih sholat niatnya ikhlas atau tidak, atau karena ingin dipuji dan sebagainya. Itu awal innamal a'malu diterapkan pada hijrah. Nah oleh karena itu niatkan perbaiki niat kita hijrah dari kampung ke kota dalam rangka 3 tadi, memperbaiki keimanan, rajin sholat, rajin ngaji. Yang kedua memperbaiki etos kerja harus disiplin ya, kerja tuntas, kerja cerdas gitu ya. Kemudian sosial tetap istiqomah, kita berbagi dengan sesama. Nah itu niat hijrah itu ya, jangan sampai berubah. Ada juga mahasiswa ya, mahasiswa niatnya hijrah karena menuntut ilmu dan dari Aceh jauh-jauh, saya menghindari perang dengan gam gitu ya, Bali gitu. Dan dengan gam ramai melulu kan gitu ya, menghindari perang, hijrah ke kota Bekasi. Nah itu yang pertama, makna hijrah adalah berpindahnya tempat ya. Sempat tahun 2009 ramai ada ulama di Arab karena 2009 itu terjadi pembangunan penjara terbesar di dunia, yaitu apa? Tembok beton yang mengelilingi Gaza dengan perbatasan Israel. Itu di tembok beton sampai berapa meter ke bawahnya? Sampai 15 meter ke bawah. Karena kalau hanya 3 meter Pak, orang-orang muslim Gaza gampang bikin trauma bawah penjara gitu kan. Orang di mana? Di kota Gaza itu kalau kita bisa melihat kerangka
itu bawahnya itu hampir ada 1000 terowongan. Ya, jadi meskipun dibeton begitu kuat oleh Israel, gitu kan, ternyata orang-orang Gaza nggak kalah teknologinya. Dia bisa membuat terowongan di bawah beton masuk ke Israel, gitu kan. Nah itu luar biasa, Pak. Maka muncul salah satu ustaz namanya Nandan, orang Garut, alumni Mesir, mengarang sebuah buku namanya Keajaiban Kota Gaza 1000 Terowongan. Masya Allah itu. Jadi ada terowongan Perdana Menteri, lain lagi, ada terowongan menteri, ada terowongan pedagang, ada terowongan buat hewan, lain lagi. Makanya bisa sampai banyak kambing ketika itu ada, itu lewat terowongan dari Mesir. Banyak kambing lewat terowongan masuk itu ke Kota Gaza. Meskipun di pagar beton, maka PBB itu sebetulnya udah membuat sebuah pernyataan bahwa itu melanggar HAM, karena itu penjara terbesar di dunia, jadi diembargo secara teritorial itu di Kota Gaza. Nah ini makna hijrah. Pernah ada ulama Arab ngomong begini, gitu kan? Ya udah, kalau memang warga Gaza tidak sabar dengan penderitaan dari Israel ataupun dari Mesir yang selalu menutup perbatasan, tinggalkan aja, kosongkan Gaza, gitu. Jadi warganya suruh hijrah tempat, gitu kan? Itu pernah viral di dunia, ajakan ulama Saudi, ada yang suruh warga Gaza untuk hijrah seperti Nabi. Ketika nggak kuat, mau dibunuh, diancam mau udah hijrah ke Madinah. Nabi kan hijrah ke Madinah udah jelas, di Madinah udah siap menerima Muhammad sebagai pemimpin. Nah sekarang Gaza warganya ada kurang lebih 4-5 jutaan, suruh hijrah semua, siapa yang mau terima? Gitu ya. Siapa yang mau terima kepemimpinan Gaza? Gitu ya. Maka dijawab oleh para tentara jihad Al-Qassam, gitu kan. Sampai darah penghabisan tidak akan meninggalkan Gaza. Ini adalah tanah air Islam, warisan dari 12 nabi yang diutus, 12 rasul yang diutus di kota Palestina. Jadi Palestina ini termasuk rasul yang paling banyak, dari 25 itu setengahnya diutus di Palestina. Jadi ini warisan para nabi, dari mulai dari Nabi Ishak, Yakub, Ayub, Yakub, Ishak, ya sampai ke Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Isa. Itu 12 nabi diutus di tanah Palestina. Makanya akhir zaman nanti pemerintahan Majhad al-Nubuwah, pemerintahan Islam yang berdasarkan sistem kenabian itu akan berdiri tegak di Palestina, bukan di Madinah atau di Mekah. Itu akhir zaman nanti ya. Setelah Imam Mahdi datang, diawali dengan para pemuda-pemuda Muslim dari Bani Tamim. Jadi ciri-ciri Imam Mahdi datang itu awalnya kebangkitan para keturunan Bani Tamim, karena ini dijanjikan oleh Rasulullah bahwa sebelum nanti Imam Mahdi datang itu ada kebangkitan para generasi Muslim dari Bani Tamim. Orang Yahudi pintar Pak, memahami hadis ini gimana? Langsung dia cari, karena pasti akan terjadi. Di mana adanya Bani Tamim? Ternyata sekarang terbanyak Bani Tamim itu ada di negara Qatar. Makanya Amir Qatar ada gelar belakangnya At-Tamimi, gitu kan? Maka di Qatar ini salah satu negara kecil tapi makmur, ya, makmur dari gas cair alamnya. Meskipun diembargo oleh Liga Arab, termasuk Saudi, ya, Yordania, Mesir, Irak, ya, kemudian Yaman, Oman, 12 negara Arab pernah mengembargo Qatar. Tapi Qatar selama 2 bulan masih kuat, karena keuangannya luar biasa, gitu. Kenapa? Kecuali Kuwait menjadi mediasi antara Liga Arab dengan Qatar. Kuwait nggak ikut-ikutan mengembargo Qatar pada waktu itu ya. Nah itu luar biasa, dan memang
embargo ini atas provokasi dari Amerika dan Rusia. Jadi lamanya itu para teroris ISIS jadi dituding masuk ke Qatar, padahal itu perbuatan internetnya atau satelitnya orang-orang Amerika dan Rusia, sehingga dituduh Qatar negara teroris gara-gara para pimpinan ISIS katanya masuk di Qatar. Itu kebohongan besar yang dibuat oleh Amerika dan Rusia gitu. Nah, maka di sini bisa jadi gitu kan, para pemuda Bani Tamim ini akan muncul duluan sekarang menguasai dunia Islam. Ya buktinya apa? Banyak orang-orang Qatar yang membangun masjid di seluruh dunia. Jadi bukannya Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kan membangun masjid lewat Robito Al-Alamnya, Al-Ittihadiyah Robito Al-Alamnya, termasuk Dewan Dakwah itu masuk di Robito itu, Dewan Dakwah ya. Bangun masjid di mana-mana. Tapi kalau Qatar dengan Qatar Charity ya, tadinya ada kurang lebih 10 pintu di zaman pemerintah Indonesia, dikerucutkan hanya maksimal 3 ya, akhirnya tidak leluasa gitu kan. Itu Qatar hampir membangun masjid-masjid dan pesantren di seluruh dunia, dan itu tidak diekspos oleh dunia internet gitu. Di Indonesia aja Masya Allah gitu. Sampai membangun masjid ribuan di Indonesia, di Malaysia ya, kemudian di Brunei, di Afrika banyak gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh politik muslim dunia supaya aman dari Yahudi, aman dari Amerika dan sebagainya, itu dilindungi oleh pemerintah Qatar, termasuk para petinggi Taliban di Afghanistan. Mereka nyaman di Qatar pada waktu kemarin ketika penjajahan Amerika di Afghanistan gitu. Nah makanya tadi ulama ada yang bilang suruh hijrah tidak tepat sesuai ayat ini gitu kan, karena Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu udah siap yang menanggung, siap memimpin. Nah sekarang warga Gaza disuruh hijrah kan sama aja apa, menelantarkan jadi pengungsi di mana-mana kan gitu kan. Terakhir sebulan yang lalu kita doakan saudara kita di Palestina di tepi barat, tepatnya di kota Janin. Itu setelah Israel memborong pesawat F-16 dari Amerika ya, hampir triliunan, ternyata sebagiannya digunakan untuk mengebom kota Janin di mana banyak pengungsi Palestina di situ yang tenda-tenda. Hampir 8 orang yang tewas, hampir 300-an yang cedera, ratusan yang cedera ya. Yang meninggal ada 8 orang laporan terakhir. Makanya pemerintah PBB lewat UNHCR-nya bagian pengungsi mengutuk perbuatan Israel menggempur kota Janin tepi barat. Itu sebulan yang lalu. Mudah-mudahan saudara kita di sana mendapatkan ketabahan yang luar biasa ya di sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makna yang kedua hijrah ya adalah ada di surat Al-Muzzammil ya. Coba dibuat surat Al-Muzzammil ayat 10 ya. Surat 72 ya. 73 surat 73 ayat 10 ya. Tadi saya baca di bab pertama. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dibaca artinya surat 73 ayat 10 Al-Muzzammil. Udah ketemu? Ayo gantian baca. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini bukan berarti meninggalkan tempat, Pak. Ya. Jadi makna hijrah di sini adalah tidak ikut terpengaruh dengan budaya jahiliyah, budaya maksiat, meskipun bergaul dengan mereka. Nah itu makna hijrah yang kedua. Jadi tidak terpengaruh dengan perbuatan jahiliyah. Maksudnya apa? Kita jangan tinggalkan orang-orang maksiat. Tetap kita bergaul dengan
di sini bersabar, tetap bergaul dengan orang kafir Quraisy, dengan orang yang berjudi, tetap ngobrol dengan orang yang suka maksiat, ya, suka membunuh, suka berzina, dalam rangka harapannya diajak kembali kepada jalan Islam. Nah itu tujuannya. Kenapa tetap bergaul? Karena kita gimana kalau lihat orang-orang yang maksiat, ingin menikahkan atau ingin bersama? Gimana? Ayo. Ingin meninggalkan katanya, aduh saya ingin takut kotor nih gitu kan, bawa-bawa. Nah itu belum masuk ke sini. Mana hijrah berarti masih ke mana hijrah yang pertama tadi, meninggalkan orang-orang maksiat. Nah kalau ada di sini tetap kita bersabar, bergaul dengan mereka, maka mana hijrahnya tidak ikut terlibat. Sempat, nah ini nanti di bulan apa ada konser apa yang musisi dari Amerika, bulan November ya, September katanya. Apa day itu call apa? Coldplay gitu ya. Kapan itu katanya? Yang kemarin banyak yang menipu tiketnya, gitu kan? Tipu tiket tertipu 4 juta dan 5 juta gitu. Konser musik ya. Ternyata di Spanyol ada konser musiknya perkumpulan LGBT, laki-laki sama laki-laki saling pelukan, saling ciuman sambil nonton konser musik kan. Itu di Spanyol sama di apa namanya di Madrid gitu kan, seperti itu gitu kan, sampai dikasih karpet merah gitu kan. Nah Nabi remaja usia 19 ya, usia masih remaja, usia SMA gitu ya. Nabi remaja itu alamiah ya, sempat ingin nonton konser karena di zaman jahiliyah juga yang namanya konser musik itu udah biasa, pakai apa pukul-pukul bana dan apa trompet segala macam itu udah biasa, konser artisnya sudah terkenal gitu. Nah suatu saat Muhammad remaja itu ingin nonton, yang namanya anak muda gitu ya, wah kayaknya enak nih nonton gitu ya. Maka Muhammad remaja ini berangkat nonton gitu, malam-malam soalnya. Tapi di tengah jalan langsung malaikat memberikan petunjuk apa? Lelah. Tiba-tiba belum nyampe ke tempat konser, dia kelelahan. Jalan kaki kelelahan, akhirnya tertidur di gurun pasir itu. Tertidur ya. Bangun-bangun pagi-pagi. Nah itulah bentuk penjagaannya Allah ya kepada Muhammad remaja supaya tidak tercemar perbuatan maksiat. Pas bangun, udah selesai konsernya kan gitu ya. Nah itu nikmat ya bagi Muhammad remaja, nikmat ya. Jadi akhirnya nonton konsernya gitu kan. Nah kita pernah nggak nonton konser dulu ketiduran waktu muda kan gitu ya. Kalau zaman dulu kan, zaman kita dulu ya di tahun 90 ya, tahun 85, 70 sampai 95 banyak layar tancap dulu ya di lapangan, yang hajar, yang akhir acara-acara itu rata-rata layar tancap dulu gitu ya. Karena saya mengalami dulu Pak itu nonton rata-rata ya memang kalau di lapangan sponsornya rokok, jago coklat, udang garam itu sponsornya di lapangan jualan rokok, mereka bikin layar tancap kan gitu ya, konser sama aja. Nah itu makna hijrah yang kedua, Al-Mujammil ayat 10. Jadi tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah, dengan tetap kita bersama mereka dengan harapan bisa mengajak kepada kebaikan gitu ya. Makanya di sini ada program dakwah preman, ada program dakwah anak-anak pang, ada dakwah para pemulung gitu ya. Dewan dakwah ya, kita sudah berjalan tuh. Saya dulu dengan Ustaz Wildan gitu ya, sempat ada informasi di Duren Jaya juga kader-kader dakwah PKS itu ada yang menggarap anak-anak pang, ada pengajian bulanan anak-anak pang baru. Itu aktivis muda PKS gitu, Masya Allah itu. Jadi yang rambutnya kayak landak gitu ya, kayak landak gitu ya, pakai anti, coba dikumpulin
minum di kafe, ngaji ngobrol Islam gimana gitu. Jadi nggak buka Quran, cukup minuman sama ini isi pusatnya itu gitu. Karena memang anak-anak pang ya itu di Bekasi Timur sudah ada ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah ini namanya makna hijrah yang kedua dalam surat Al-Mujadila ayat 10 ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa mempraktekkan lah gitu kan. Yang sekarang banyak kan dari program BPJS Pak. Jadi kepala BPJS itu memberikan semangat ke anggotanya untuk rajin senam ya, untuk rajin senam pagi, jogging. Kenapa tujuannya BPJS? Supaya orang-orang rajin senam jogging. Apa tujuannya? Supaya pada sehat. Kalau sehat, gak ngajuin klaim sakitnya ke BPJS. Jadi BPJS nggak ngeluarin uangnya. Gitu. Coba kalau pada sakit, bangkrut kan BPJS kan gitu kan. Dikit-dikit klien dari rumah sakit ini karena pada sakit, maka kepala BPJS bidang kesehatan itu semua warga diajak untuk rutin senam. Dan ternyata budaya senam kita itu nggak melihat Islamnya gitu. Dan yang penting senam. Banyak ibu-ibu di majelis taklim kerudungnya bagus gitu kan, bajunya tertutup, pas senam pakai training yang ketat gitu kan, pakai training yang ketat gitu kan, bentuk tubuhnya kemana-mana kelihatan gitu kan. Nah ini olahraga yang tidak Islami gitu kan. Olahraganya silakan apa aja, senam, jogging, lari gitu kan, tapi tetap dijaga aurat. Itu olahraga yang Islami. Jangan sampai, nah ini kewajiban Pak RT sama Ketua DKM gitu kan, mengingatkan gitu. Kalau ada di dosan, ada grup senam pakaiannya ketat-ketat, udah dimarahin suaminya suruh beli training yang jangan ketat kan gitu kan. Karena ini tidak masuk pada kategori hijrah yang kedua ini, yaitu tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah dengan tetap kita bergaul dengan mereka. Itu mana hijrah yang kedua ya. Mana hijrah yang ketiga, surat Al-Mudaththir Pak, lanjutannya ayat 5 ya. Coba dari ayat 1 sampai 7 ya, dibaca terjemahnya. Al-Mudaththir surat 74 ayat 1 sampai 7. Coba gantian dengan mahasiswa. Wahai orang-orang yang berkumpul, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaian, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ya. Jadi di sini 7 ayat ini ya, salah satu dalil dakwah terang-terangan Nabi Muhammad setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi di Mekah. Maka ya ayyuhal mudaththir, jadi maknanya bukan berselimut seperti mujamil. Kalau al-mujamil itu berselimut memang selimut biasa, tidur, suruh bangun tengah malam, suruh sholat tahajud gitu ya. Nah kalau ini, wahai orang yang berselimut, orang yang berselimut itu pertama orang yang pemalu, orang yang putus asa, itu orang yang berselimut tuh. Pemalu, putus asa, tidak punya cita-cita, tidak punya semangat, gitu kan, malas. Nah itu orang yang berselimut, Al-Mudaththir. Maka ayat doanya, kum bangkit. Jadi kalau kumil yang pertama Al-Mujamil, kumil bangun untuk sholat tengah malam. Tapi kalau ini kum artinya bukan bangun tapi bangkit. Kum bangkit gitu kan. Memberikanlah peringatan kepada orang-orang, bangkit, bangun, jangan takut lagi, harus semangat. Nah itu mana kum bangkit. Kalau tadi kan berselimut, walau kata makabir, agungkan nama Allah. Wasya'atatohim, bersihkan pakaian. Warujja pahjur. Nah ini ayat 5. Warujja pahjur, hijrah. Tinggalkan terhadap perbuatan maksiat. Berarti makna hijrah yang ketiga di sini adalah
Jadi kalau ada orang udah hijrah ya, berarti udah tobat. Tapi jangan begini, yang tadinya tidak berjenggot jadi berjenggot, udah hijrah ya. Nah jenggot itu kan masalah fisik, bukan masalah perbuatan gitu. Hati-hati, karena ada orang kan rasanya kemarin gak punya jenggot, sekarang jenggotnya panjang, udah hijrah ya. Itu bukan warga fajur maknanya ya. Jadi warga fajur itu bertobat dari maksiat-maksiatnya. Apa urutan tobat? Satu, menyesali. Yang kedua, baca istighfar. Dan yang ketiga, bertekad kuat tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Nah ini proses. Karena kita kembali istighfar dulu, baru menyesal. Akhirnya dosa lagi. Harusnya apa? Menyesal dulu. Misalkan habis melihat ibu-ibu yang sedang senam, bentuk tubuhnya nampak banget gitu kan. Kan kadang-kadang kita astagfirullah gitu kan, ya astagfirullah. Enggak, menyesal dulu gitu. Ya Allah, kadang-kadang lewat sini saya jadi banyak dosa mata nih. Menyesal lewat sini. Nah, ketika sudah menyesal lewat sini, baru kita baca istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim sampai 70 kali misalnya. Jadi menyesal lewat sini, lewat yang sedang senang, pakaiannya ketat-ketat kan gitu ya. Baru di situ ada istighfar, membaca istighfar. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah itu ya makna hijrah yang ketiga adalah taubatan nasuha. Gitu ya. Tadi yang pertama makna hijrah adalah berpindah tempat dari daerah satu ke daerah dua dengan 3 konsep kesolehan dijaganya. Satu, keimanan, tetap sholat, tetap ngaji. 2, profesional kerja, tetap kerja yang baik, disiplin, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Yang ketiga, tetap bersosial, berbagi, tidak pelit, berbagi dengan sesama. Nah itu 3-nya hijrah tempat tuh, jangan sampai hilang 3 konsepnya. Yang kedua tadi hijrah maknanya adalah tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah meskipun kita bersama bergaul dengan orang-orang jahiliyah gitu kan. Dan yang ketiga adalah makna hijrah adalah taubatan nasuha, bertobat dari maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan. Adapun bagaimana progres pasca hijrah, kita udah nyampe ini di Bekasi. Bagaimana progresnya supaya ikuti Nabi? Nabi selama setahun betul-betul sibuk ya, mampu 4 janjinya itu terrealisasi. Kalau sekarang mah jadi calon presiden, calon gubernur kan suka punya janji itu gitu kan. Ini janjinya ini. Nah Nabi Muhammad dalam setahun 4 janjinya langsung terkabulkan ya. Yang pertama membangun masjid. Nah ini yang luar biasa. Jadi datang ke Madinah itu nggak nyari rumah pejabat, nggak nyari rumah yang megah, nggak nyari tempat mana yang akan berpuasa. Nabi di mana bangun masjid? Maka si untanya itu suruh jalan sendiri, ternyata berdiri di atas 2 kakak anak yatim tanahnya. Akhirnya 2 anak yatim ini diskusi, gimana nih? Ini tanah kita mau dibangun masjid oleh Nabi, mau dijual berapa? Atau mau diikhlaskan? Gitu kan? Akhirnya 2 anak yatim ini sepakat untuk diwakafkan. Tetapi Nabi menolak. Enggak. Tidak sepadan. Kamu adalah anak yatim, maka dibeli dengan harga normal oleh Nabi. Nah ini seorang pejabat yang luar biasa. Jadi kalau mau ada penggusuran tanah untuk jalan tol, untuk gedung pemerintah, bayar sesuai harga pasar. Jadi kalau pemimpin yang memberikan harga di bawah harga pasar, berarti pemimpin yang dolim, tidak mengikuti Nabi Muhammad ketika akan menggusur tanah 2 anak yatim di bangun masjid Madinah. Akhirnya Nabi mengumpulkan dana, masih ada duit dari sahabat, dari Khadijah, dari yang lain. Ayo kita beli tanah ini milik 2 anak yatim untuk bangun masjid, dibelilah dengan harga normal ke pasar waktu itu. Nah ini jangan disebutkan, dikisahkan. Ini cerminan buat para pemimpin. Kalau ada penggusuran tanah untuk proyek nasional
Tujuannya apa bangun masjid duluan? Supaya masyarakat manusia bangsa itu pertama itu dekat dengan Allah, hablum minallah, itu yang pertama. Kita dulu gimana? Waktu hijrah ke kota Bekasi yang dicari apa? Masjid atau rumah saudara yang dicari kan? Jadi cari masjid dulu mana nih? Di sana sujud syukur, oh dapat pindah rumah baru nih. Cari masjid, oh belum ada masjid di rumah baru nih kan gitu ya. Adanya lapangan dulu pertama kali di sini ya di Baksa Mansion gitu kan, masih ingat dulu sholat tarawih kan Ramadan di lapangan gitu ya, yang pertama-tama Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah waktu itu masih bisa saya ikut gitu ya, Ramadan pertama di lapangan ya, dengan Ustaz Rahman dan Ustaz yang lainnya waktu itu ya gitu. Jadi masjid dulu yang dicari ya. Kita mau kemana, masjid yang dicari supaya apa? Hablum minallahnya dekat. Karena Nabi pun pasca hijrah yang pertama dicari di mana bangun masjid, gitu ya. Nah sekarang masjidnya sudah ada, maka bisa dibuka surat At-Taubah, surat 9 ayat 17 dan 18. Surat 9 At-Taubah ayat 17, 18, 19. Coba dibuka. Ayat-ayat Allah dari ayat 17 dan 18, dua ayat penting mengenai masjid. Silakan yang sudah ketemu dibaca artinya. At-Taubah 17 18. Ya, baca. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat 17 ada orang musyrik memakmurkan masjid, jadi pengurus DKM nyumbang ke masjid, itu ayat 17. Zaman Nabi juga ada, maka muncul masjid Dirar, masjid sesat gitu ya, masjid Dirar karena dikuasai oleh orang munafik ya. 2016 di Indonesia juga pernah terjadi, ada lembaga pengembangan, yayasan pengembangan pesantren dan masjid. Ketuanya orang kafir, gitu kan? Ketuanya orang kafir, kaya raya di Indonesia, bikin yayasan pengembangan pesantren dan masjid. Langsung dia mengajak Kiai Haji Salahuddin Ibrahim, pemimpin pesantren Tabuiran, adiknya Gus Dur, anaknya Kiai Haji Masari, akan dikasih 500 juta. Masya Allah, coba uang 500 juta dari orang kafir yang ingin pengembangan pesantren dan masjid. Langsung sama almarhum Kiai ditolak, tidak. Satu kata tidak, gitu. Dan nggak boleh kamu datang ke pesantren saya bagi duit 500 juta buat apa? Emang orang muslim nggak ada yang kaya lagi, ngadain pengembangan yayasan pesantren dan masjid kan gitu ya. Nah itu 2016, 2017 sempat heboh sampai datang ke beberapa pesantren, dicium sama anak santri, tahu juga ini gitu ya. Kalau ada yang seperti itu ya hati-hati gitu kan. Di Indonesia pernah terjadi, ada yayasan pengembangan muslim ini tadinya zaman Nabi juga ada, atau ayat 17 orang kafir jadi pengurus masjid. Bagaimana kalau ini ada sudah kontrak struktur Masjid Agung pemerintah, biasanya kepala daerah, pimpinan tertinggi, ketua DKM, penasehat, nah, tertingginya penasehat dari kepala daerah, itu Masjid Agung pemerintah Indonesia kan. Nah, itu mah faktor keadaan, karena sempat kalau gubernurnya Kristen, kalau gubernurnya non Muslim, masa jadi pengurus masjid kan gitu kan ya. Nah itu ya kondisi di lapangan di Indonesia gitu. Artinya tetap menghargai saja
kita mudah-mudahan kalau ada kepala daerah yang non muslim kemudian Masjid Agung pemerintah menjadi targetnya, mudah-mudahan mereka menghormati masjidnya. Dia hanya sebatas jabatan saja, jangan sampai mencampur urusi kegiatan masjid, karena ini pernah terjadi di Jakarta, jadi polemik, jadi perdebatan antara kiai dengan pemerintah luar dan sebagainya, gara-gara gubernurnya non muslim ya, itu di Indonesia. Nah, yang ayat 18-nya kita berkewajiban sekarang memakmurkan masjid. Ya, innama ya'muru masajidallah. Masjid sudah ada. Ya, dulu waktu awal-awal di desa belum ada masjid, berarti rencanakan. Alhamdulillah sudah terbangun masjid. Ya, mudah-mudahan para pionir, para pendiri masjid dulu ya, tahun berapa dulu ya? 2000 berapa Pak? 2015 ya, 2015 para pendiri, para penggagas, ya, para donatur, mudah-mudahan terus mendapatkan pahala yang mengalir ya, sampai akhir hayat, bahkan sampai akhir kiamat. Makanya mudah-mudahan mendapatkan pahala berlipat karena sudah dimakmurkan. Caranya dengan cara apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Nah di sini ya, sholat, zakat, ya, kemudian majlis taklim dan sebagainya, termasuk tempat pendidikan. Ya, jadi pendidikan generasi anak-anak TWA, ya, pendidikan orang tua, pendidikan ibu-ibu, dijadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Namanya Darul Arqam, zaman Nabi itu ya, Darul Arqam. Jadi pembinaan para generasi itu Nabi dulu, namanya program Darul Arqam atau Baitul Arqam kalau di Ormas Muhammadiyah, namanya Baitul Arqam, itu di Muhammadiyah ya. Makanya ada nama pesantren milik Muhammadiyah di Garut namanya Darul Arqam, gitu kan, di Garut gitu. Itu pesantren Muhammadiyah di mana Ustaz Ali Hidayat berurusan di sana selama 6 tahun di sana. Nah, itu Baitul Arqam, tempat pembinaan generasi-generasi. Nah itu ya, yang pertama pasca hijrah masjid yang jadi tolak ukur. Jadi ketika kita pindah ke perumahan manapun, di mana masjid, di mana masjid. Jadi menjadi masjid, gitu ya. Di mana warung sembako, di mana warung internet, di mana ini. Yang pertama dicari masjid. Nah itu setiap kita kali hijrah ke mana saja, gitu ya. Itu hikmah buat kita. Kemudian yang kedua, al-ukhuwah al-islamiyah. Setelah masjid dibangun, sudah terjadi, sudah ada bangunan Masjid Nabawi, maka langkah yang kedua kurang lebih 1 bulan. Ya 1 bulan bangun masjid sampai habis. Maka bulan kedua Nabi al-ukhuwah al-islamiyah, mempersaudarakan saudara se-Islam, yaitu suku Quraisy Muhajirin dengan suku Madinah, yaitu Ansor. Ya, 3 suku besar bersatu. Satu Aus, Khazraj, Quraisy. Jadi pemimpin Islam di Madinah ini ormas Islam terbesar. Kalau sekarang ormas Islam terbesar memimpin negara Madinah. Ya, jadi Quraisy, Aus, sama Khazraj. Kalau di Indonesia NU, Muhammadiyah, Persis, Dakwah gitu ya. Ini 4 ormas harus memimpin Indonesia kan gitu kan. Baru Aceh ya, baru Aceh yang hanya ada bank syariah. Makanya kemarin para siswa yang mendapatkan KIP kuliah KIP sekolah, KIP SD, SMP, SMA tidak bisa mencairkan dana KIP di Aceh, harus ke Medan gitu kan, karena di Aceh hanya ada bank syariah, tidak ada bank umum. Makanya kemarin diusulkan oleh partai DPR penyaluran dana KIP jangan hanya di bank konvensional, di bank BRI kan, di bank BRI juga di bank syariah di Aceh gitu. Itu udah diusulkan gitu. Karena orang-orang yang datang ke Medan berbondong-bondong anak-anak sekolah pada ke Sumatera Utara untuk mencairkan dana bantuan sekolah. SD kan 450.000 setahun, SMP 750.000, SMA 1 juta. Itu bantuan sekolah untuk anak sekolah gitu, lewat
Islamiyah. Jadi ada persaudaraan antar ormas Islam. Itu langkah yang kedua. Alhamdulillah tuh bersaudaranya saja sampai seolah nasab, dapat warisan, dapat berbagi rumah, termasuk Abdurrahman bin Auf dengan Mus'ab bin Umar. Ya, orang kaya disaudarakan dengan orang lajang yang tidak punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf, tapi bukannya semangat. Makanya kata Mus'ab bin Umar, Abdurrahman, kamu mau apa? Saya punya rumah 4, buat kamu 1, katanya gitu. Saya punya kuda 5, punya unta buat kamu sebagian, punya duit sekian buat kamu nih. Bahkan sampai istri ditawarin, saya punya 4 istri, yang 1 buat kamu saya ceraikan. Tapi beliau tidak minta apa-apa, tolong tunjukkan pasar, kan gitu kan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar dari tukang kuli dulu, tukang panggul, ya, dapat honor, dapat upah, beli cincin, lapor ke Nabi, ya Rasulullah saya ingin lipat. Emang punya duit? Punya, sudah beli cincinnya, gitu kan. Akhirnya Rasul menikahkan Abdurrahman bin Auf dengan perempuan Madinah. Menikah. Setelah menikah berubah, bukan kuli lagi Pak, pingin buka lapak, pingin jualan. Kata Nabi, udah kamu kalau mau jualan keliling dulu kota Madinah. Apa pekerjaan kota Madinah? Dorong keliling. Ternyata mayoritas pekerjaannya adalah petani. Berarti kalau jualan alat-alat tani pasti laku. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Benar Pak. Langsung kabar jualan campur, jualan arit, gitu ya, jualan alat tani. Benar laku keras itu. Yang tadinya numpang lapaknya ya menjadi punya toko, gitu kan. Cuma pada saat itu toko atau pasar jaya itu manajernya orang-orang Yahudi. Ya, ada Yahudi Quraisy, Bani Nadiro, sama Khaybar. Ada 3 pasar menguasai Madinah, 3 pasar Yahudi itu pada waktu itu. Nah, setelah ukhuwah Islamiyah dipersaudarakan, yang ketiga adalah al-ukhuwah watoniyah. Jadi setelah ukhuwah bersatu, ada saudara-saudara, muncul generasi di bulan ke-3, ke-4, ke-5. Kalau nggak salah, dari bulan ke-5 atau ke-6 ini, ke-5 itu ukhuwah watoniyah. Jadi bukan lagi sesama muslim, mempersaudarakan seluruh elemen bangsa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau tadi 4 ormas Islam yang besar diberi 3, Quraisy, Aus, Khazraj. Nah sekarang suku-suku yang ada di kota Madinah disatukan semua, diundang. Maka terkumpullah 23 suku. Ada yang Muslim, yang Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi, ada ATI, semua dikumpulkan. Maka dengan wibawa dan kepemimpinan Nabi Muhammad, maka alhamdulillah 23 partai kalau sekarang itu kan, 23 partai bersepakat menandatangani Piagam Madinah. Jadi antaranya adalah mereka siap ikut kepemimpinan Presiden Nabi Muhammad, dan termasuk diantaranya adalah tentang hak asasi manusia. Apa itu? Tidak boleh saling membunuh antar suku, tidak boleh saling merampok, mencuri antar suku, tidak boleh saling mengganggu. Itu diantara kesepakatan Piagam Madinah. Makanya semua tanda tangan 23 partai kalau sepakat, maka disebut dengan Piagam Madinah. Inilah konstitusi pertama di dunia. Karena sebelumnya itu raja-raja sebagai hukum, sebagai aturan itu raja, rata-rata semua atau kepala suku. Tapi dengan Piagam Madinah, Muhammad sebagai presidennya negara Madinah waktu itu, maka ditandatanganilah Piagam Madinah, gitu kan. Di antara tentang hak asasi manusia, di mana PBB mengusulkan hak asasi manusia atau HAM setelah selesai Perang Dunia Kedua tahun 1938. Itu mengusulkan ada PBB. Tapi kan masih perang, Jepang masih perang gitu kan, Belanda masih perang, maka baru terbit tahun 45-46 berdirilah
perserikatan bangsa-bangsa, di antaranya ada hak asasi manusia. Padahal Nabi 14 abad yang lalu itu sudah bikin hak asasi manusia untuk tidak mengganggu sesama manusia, tidak membunuh, tidak menghina dan sebagainya, tidak mencuri dan sebagainya. Itu ya langkah ketiga Nabi. Ya. Akhirnya berdirilah sebuah negara resmi, karena itu konstitusi. Ya, kalau kita mah 17 Agustus resmi ada negara Republik Indonesia. Nah yang terakhir setelah 6 bulan dia masih ragu, Pak. Aduh, negara udah berdiri, tapi pasar dikuasai oleh Yahudi, gitu kan? Jadi 3 pasar itu dikuasai Yahudi, semuanya militernya, gitu kan? Jadi ada pasar Quraisy, Nadira, Makhaywa, diantaranya gitu ya, orang Yahudi. Maka Nabi langsung peletakan batu pertama pembangunan pasar Islam itu di bulan ke-6-nya kalau nggak salah itu. Jadi dibangun pasar Islam di depan Masjid Nabawi, dibangun itu ya. Akhirnya apa? Nabi selain meletakkan pasar Islam di depan Masjid Nabawi, juga meletakkan etika pasar Islam. Ada 3. 1, sistem lapaknya bagi hasil. Jadi lapak-lapak yang punya tanah, toko gitu ya, itu sistem bagi hasil, Pak. Bukan sewa 25 juta setahun, mau rugi mau untung tetap segitu bayar. Dan gitu sekarang itu ya, toko ya, 15 juta setahun, mau untung mau rugi tetap segitu bayar. Tapi zaman Nabi pasar Islam 1, bayar sewa lapaknya sistem bagi hasil, mungkin 60-40 atau 50-50. Jadi kalau pedagang untung 100 juta, 50 juta buat yang punya lapak, gitu kan? 50 juta buat yang sesuai kesepakatan. Ada yang 50-50, ada yang 60-40, gitu ya. Ada 55-45, terus gitu tuh kesepakatan bagi hasilnya. Akhirnya apa? Para pedagang di 3 pasar Yahudi berniat pindah dagang di pasar Islam. Kenapa? Sistem bayar sewanya tertarik, menguntungkan. Daripada di sini saya rugi tetap bayar sewa 15 juta setahun, gitu. Akhirnya beberapa pedagang mulai pindah ke pasar Islam gara-gara sistem sewanya berhasil. Yang kedua, etikanya adalah apa? Semua para pedagang harus melebihkan dagangannya. Jual beras 1 kilo lebihin 1 on, gitu. Jual ikan, jual bumbu, jual nasi, jual apa, lebihin 1 on atau 2 on. Akhirnya apa? Pedagang yang beli di pasar Islam puas, 1 kilonya berat. Makanya sindiran turun surat Al-Mutaffifin, yaitu orang yang suka mengurangi timbangan. Itu di pasar Yahudi, Pak. Makanya kalau ada sekarang para pedagang di pasar baru, di pasar Tambun, di mana yang masih mengurangi timbangan, itulah karakter orang-orang Yahudi yang menyebabkan turun surat Al-Mutaffifin. Akhirnya apa? Semua pedagang mau pedagang agama apapun, kalau jualan lebihin ajian dan al-barakah, melebihkan itu berkah. Makanya akhirnya apa? Semua pembeli di pasar Islam puas, timbangannya berat. Akhirnya dari mulut ke mulut cerita ke tetangga, kalau mau belanja itu di pasar Islam timbangannya berat. Emang benar? Iya, coba aja buktikan. Tangganya buktiin ke pasar Islam belanja. Oh benar, dari mulut ke mulut itu. Akhirnya apa? Banyak yang tadinya pembeli ke pasar 3 pasar Yahudi beralih ke pasar Islam. Itu ya, itu diantaranya ya. Terus yang ketiga, etika pasar Islam adalah pembeli gak boleh menawar sampai harga dasar terhadap barang yang untungnya kecil. Jual ayam satunya 2.000, dia kata tukang saya punya untung 500 perak, nawar nih 5.003 ya. Kan harusnya 6.000 ya. Apa kata pedagang? Saya jadi hilang untung 1.000, kan gitu kan? Yang muncul apa? Gak suka. Ini si ibu ini mana awal melulu, saya untungnya kecil, gitu kan? 2.000 bayar udah murah.
kasihan tukang dagang udah mau untung 1.500 cuma gopek juga gitu kan, padahal 3. Apa yang ada dalam pedagang? Dasar si ibu ini itu, dasar si ibu ini. Jadi si pedagang jangan, si pembeli jangan menawar barang yang untungnya kecil sampai ke harga dasar, kasihan pedagang. Maka itulah ketika membeli, Pak, lihat-lihat, nah, ini untungnya kecil kayaknya, udah 2.000 kasih 6.000 tiga. Bahkan sebaliknya, Pak, kalau yang untungnya kecil itu, misalkan kita beli 5 lah gitu kan, atau kita ada pembagian 1.000. Si tukang pedagang nggak punya pembalian 1.000, udah buat apa aja. Apa coba lisan pedagang ngomongnya? Semoga berkah ya Pak Haji, 1.000-nya nggak mau diambil gitu. Jadi doain berkah, makanannya sehat, ini berkah, ini soleh. Coba doa yang keluar. Kalau pembeli malah ngasih lebih pedagang. Beda dengan tadi yang awal dulu. Dasar ini si ibu ini datang nawar dulu sampai saya nggak punya untung. Yang tadi ngomel, tapi kalau kita lebih malah doa yang keluar. Itu ya. Kalau nanti yang punya istri, ibu-ibu, jaga jangan sampai menawar belanjaan yang untungnya kecil sampai ke harga dasar. Akhirnya apa Pak? Selama 6 bulan, 1 tahun genap di Madinah, 3 pasar Yahudi bangkrut. Kenapa bangkrut Pak? Pedagangnya lari ke pasar Islam, pembelinya lari ke pasar Islam. Nabi butuh 6 bulan untuk membangkrutkan pasar 3 pasar Yahudi. Gitu. Sekarang siapa yang menguasai ekonomi dunia? Yahudi. Siapa yang menguasai retail? Pasar modern retail? Orang non-Muslim. Gitu kan? Berdiri di mana-mana. Ya, tokoh-tokoh Muslim mulai tergusur dan sebagainya. Mampukah kita seperti Nabi 6 bulan menghancurkan pasar Yahudi? Nabi cukup 6 bulan, gitu kan? Kan sekarang lagi pasar kemana-mana, awalnya kan ke Bukalapak ditinggalin, Tokopedia tinggalin, ke Shopee tinggalin, misalkan banyak mana lagi, gitu. Terus sampai pasar-pasar sekarang diprediksinya terus naik turun. Sampai sekarang yang heboh apa? TikTok video. Sekarang berburu TikTok video. Karena kalau pesan ke TikTok video itu ada respon. Kalau yang lain cuma SMS doang, nggak ada jawaban. Jadi kan kadang-kadang barang yang memuaskan dengan yang digambar. Nah ini polisi ini nyata yang datang segini, kayak lari. Nah sekarang yang ambilannya TikTok video Pak. Kan saya nggak ramai itu. Karena ada respon, tanya jawab. Meskipun ada toko, ada yang nanya dijawab. Nah itu pasca hijrah. Nah sekarang silakan bapak-bapak semuanya, pasca hijrahnya apa? Ambil dari tempat yang tadi. Kalau memang yang 4 tidak bisa semua, saya mau menguatkan masjid. Ya udah rajin sholat di masjid, rajin ngaji di masjid. Saya mau ukhuwah Islamiyah, bikin komunitas antar muslim. Paguyuban apa gitu ya untuk berdakwah. Saya bisa di pemerintahan nih. Yang ketiga Piagam Madinah, saya jadi pejabat yang Islami. Itu punya profil masing-masing. Atau yang terakhir pasar, saya ingin berjualan secara Islami dari 3 cirinya. Bukan rapatnya sisi bajasi, pembelinya melebihkan jualan, dan penjualnya melebihkan jualan, pembelinya tidak menawar barang yang sedikit pun. Silakan Bapak mau konsepnya gimana dulu nih setelah hijrah nih, gitu kan? Mau di masjid, ayo tuntut ilmu, rajin ngaji, rajin sholat, gitu, dan sebagainya. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan momen awal hijrah Islam ini kita ada kemerdekaan dan perubahan. Merdeka secara mandiri karena syahadat kita adalah merdeka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu ikrar kemerdekaan kita seorang muslim. Ya. Nanti tinggal dilanjutkan dengan tadi yang 4 pasca hijrah. Ya. Masjid, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan pasar Islam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Barangkali masih ada
kita nggak semangat motivasi gitu kan, dan sebagainya. Jangan ingin dia ngomong dinasti kan gitu. Yang ketiga, tuturi handayani, hargai hasil kerja anak-anak kita meskipun yang kecil. Zaman sekolah nih banyak orang tua datang ke rumah anaknya nilainya 5, 4, 3 dimarahin, dia berasa bodoh. Jangan, anak punya kemampuan masing-masing. Dapat 5 ulangan berarti perlu bimbingan, sabar. Nah itu namanya tuturi handayani, hargai gitu kan. Jangan cuma diomel-omelin gitu kan. Terus kalau ada yang punya potensi bagus, hargai, jangan dihalang-halangin. Itu namanya tuturi cawe-cawe gitu kan. Kalau ada Pak RW di sini mau selesai RW-nya, semua ketua RT misalkan nyalonin calon RW semua, ada 5 RT nyalonin misalkan, karena kita nggak suka sama 2 RT, akhirnya apa? Yang 3 suruh maju, yang 2 RT jangan maju. Nah itu namanya tuturi cawe-cawe gitu. Tapi kalau tuturi handayani, semua didukung, semua dihargai ya, gitu. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat ya